Kak kemarin. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan pelaksanaannya semuanya adalah daring. Proctoring-nya adalah live streaming YouTube dan mungkin ini sudah ada pengalaman ya dari OSNP karena nggak mungkin masuk ke tahap OSNP kalau secara administrasi atau live streaming itu gagal. Jadi dalam artian kita menganggap Bapak Ibu sudah paham tentang proctoring di sini. Nah, untuk SMA ini sesuai panduan kita menggunakan tes berbasis Moodle ya atau CBT sama seperti tahun lalu masih sama dengan informasi yang ada di panduan. Jadi memang kenapa ada CBT bukan ANBK ya, bukan TKA karena memang moda atau tipe soalnya itu hanya hanya bisa di Moodle, jadi belum bisa di aplikasi TKA. Jadi secara proctoring juga berbeda. Ini menggunakan Zoom, aplikasi Zoom Meeting. Mungkin sama ya dengan pelaksanaan TKA, jadi mudah-mudahan nggak menjadi kendala berat ya untuk hal ini. Hanya saja untuk pelaksanaan uji coba yang akan laksanakan minggu depan sesuai surat edaran yang sudah kita berikan, itu mohon untuk Dinas Provinsi mengingatkan kembali kesatuan pendidikannya untuk mengikuti uji coba dengan maksimal. Uji coba layaknya pelaksanaan tes yang ada proctoringnya, ada unggah semua berkas sehingga memang tidak kagok ya ketika pelaksanaan utama nantinya. Kemudian sarana pendukung ini menjadi himbauan kita juga ya bahwa mohon penyiapan jaringan internet yang stabil, genset atau PS cadangan atau bersurat dengan PLN dan memastikan ini adalah bagian dari lomba yang sudah tingkatannya di atas dari kabupaten kota ya. Jadi mudah-mudahan dapat menjadi hal yang bisa kita maksimalkan nantinya. Kemudian untuk jadwal ini bisa di screenshot ya atau apa atau di foto dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah ada di panduan. Jadi memang ada pengunduran ya pelaksanaan OSNP untuk SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA masih sama. SMP itu menjadi tanggal 20 Juli dan SD itu menjadi tanggal 20 Juli dan SMP menjadi tanggal 23. Sedangkan SMA masih sama 27, 28, dan 29 ada 3 hari, di mana satu harinya 3 bidang. Nah, untuk pengawasan dan sanksi pelanggaran, jadi mohon ini menjadi perhatian kita bersama bahwa seperti yang sudah kita sampaikan, ini adalah keterlibatan kita semua, baik dari panitia daerah, pengawasan silang, panitia pelaksana, dan panitia pusat. Kita coba highlight dengan panitia pelaksana ya. Panitia penyelenggara berperan dalam menyediakan administrasi peserta, menyiapkan perangkat tes utama dan perangkat siaran langsung di setiap tes, serta pendukung lainnya dan memastikan peserta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Jadi untuk daerah-daerah atau tim atau lokasi yang dijadikan satu titik, ini mungkin kami sarankan menjadi hal yang menjadi prioritas untuk disiapkan dengan maksimal, baik itu secara administrasi dan proctoring pengawasannya. Karena memang ketika pelaksanaannya di satu titik, ini ketika administrasinya bisa gagal dalam artian kurang lengkap dan lain sebagainya, mungkin ini akan berdampak ke peserta yang menumpang di lokasi tersebut. Jadi memang mohon saling mengingatkan secara untuk mekanisme pengawasan mungkin masih sama ya seperti paparan sebelumnya. Pengawasan silang ini wajib baik itu dari guru yang berbeda dengan peserta yang dites atau yang turun itu adalah panitia daerah atau tim dari Dinas Pendidikan.
baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian upload fakta integritas di web komunikasi buat SD dan SMP, dan buat SMA itu nanti ada di Moodle ya, sebelum pelaksanaan OSNP sebagai syarat peserta dapat mengerjakan soal. Kemudian mekanisme pengawasan live streaming dan Zoom meeting, tim teknis satuan pendidikan berkoordinasi dengan panitia pelaksana melakukan siaran langsung untuk pengawasan pelaksanaan tes OSNP. Kemarin masih banyak yang nanya apakah uji coba perlu pakai live streaming YouTube. Memang kita tidak mewajibkan, tapi dengan waktu dan kesempatan yang diberikan, ada baiknya itu kemarin dilakukan juga live streaming YouTube untuk SD dan SMP ya. Walaupun dalam data kita sudah memantau banyak yang sudah melakukan upload, hanya saja masih ada di beberapa pertanyaan yang masuk ke arah hubung kita seperti itu. Kemudian untuk SMA nantinya ada Zoom meeting ya, jadi ada uji coba nantinya, di uji coba itu ada technical meeting, dan mungkin masing-masing bidang nanti akan menyampaikan teknisnya seperti apa oleh tim jurinya. Kemudian tautan yang di-input di web komunikasi wajib dipastikan dapat diakses, bukan privat, tapi harus publik ya. Jadi memang mohon tim teknis atau tim operator atau tim proktor dan lain sebagainya, bahkan pengawas juga bisa memastikan di hari pelaksanaan itu atau H-1 pelaksanaan itu sudah disettingnya itu publik, bukan privat. Jadi ketika privat memang eh, tidak bisa dinilai atau tidak bisa diakses sama sekali. Kemudian live streaming wajib melakukan selama pelaksanaan berlangsung, tidak terpotong, dan minimal durasi live streaming adalah 40 menit ya. Dan kita minta 15 menit sebelum pelaksanaan tes itu udah dimulai live streamingnya. Jadi tidak ada hal-hal atau temuan-temuan kita yang live streamingnya hanya beberapa detik, 2 menit, 3 menit, dan lain sebagainya. Jadi memang hal itu juga bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kemudian tugas pengawas, nah ini nantinya Bapak Ibu yang akan menjadi pengawas baik itu dari aspek guru maupun dari dinas pendidikan ya yang turun. Jadi mohon memeriksa meja kerja peserta, jangan ada yang ada buku di bawah mejanya karena kami menemukan lumayan banyak yang menyimpan buku di bawah meja, menyimpan HP di bawah meja. Jadi ini mohon menjadi hal yang perlu dicek terlebih dahulu sebelum tes. Memastikan tim teknis telah mempersiapkan perangkat live streaming dan memastikan live streaming berjalan dengan lancar. Jadi ada yang sudah mempersiapkan, tapi tidak memastikan bahwa live streaming itu berjalan. Jadi ya terbukti bahwa yang diupload ke kita itu adalah live streaming beda, walaupun di berandanya itu ada live streaming lengkap, namun secara teknis kita menilai yang ada di dalam web komunikasi atau yang telah di-input. Walaupun beberapa tantangannya kita dalam penilaian kita harus mengecek ke dalam beranda masing-masing. Jadi ini mohon dipastikan. Kemudian verifikasi identitas. Mohon sebelum pelaksanaan itu bisa memperkenalkan pesertanya. Kalau pesertanya masih beberapa contoh itu bisa kita searching ya di YouTube seperti apa pengenalan identitasnya. Kemudian memeriksa peralatan yang dibawa, alat tulis dan kartu identitas. Jadi nggak ada lagi yang dibawa selain dari ini. Nggak ada yang bawa buku, nggak ada yang bawa HP, kemudian nggak ada bawa perangkat-perangkat lain yang tidak diizinkan. Kecuali di SMA itu diizinkan membawa kalkulator ya. Kemudian berdoa itu pasti, mengawasi jalan ujian, memastikan peserta mengisi jawaban sendiri, bukan berdiskusi, bukan bertanya, bukan menoleh kiri atau kanan, belakang. Jadi memang banyak temuan yang kita temukan di OSNK kemarin. Dan melarang penggunaan alat komunikasi. Nah ini poin 8 mohon menjadi hal yang kita larang. Apapun alasannya, entah itu buat tethering dan lain sebagainya. Karena
ada temuan juga bahwa pengawas yang meminjamkan HP untuk mereka bisa foto lah, foto soal dan lain sebagainya. Jadi memang hal-hal ini sampai nanti ada melaporkan kepada proktor ya setiap kejadian untuk dituangkan ke dalam berita acara. Jadi ini bentuk-bentuk atau hal-hal yang pengawas perlu ketahui tugasnya seperti apa nantinya. Kemudian pelanggaran ini dampaknya ada pemberlakuan sanksi. Apa pemberlakuan sanksinya mungkin entah itu dibatalkan pesertaannya, didiskualifikasi, teguran lisan, teguran surat, dan lain sebagainya. Itu kenapa ada administrasi yang mungkin nggak lengkap, kemudian pengawas tidak menjalankan tugas pengawasannya, tata tertib peserta mencontek, menggunakan AI, berbicara saat ujian, kemudian siaran langsung yang tidak langsung gitu loh, siaran langsung tidak bisa diakses gitu. Jadi memang hal-hal ini ada dampak yang perlu atau dampak yang diterima ketika kebijakan atau hal yang kita minta itu tidak dilaksanakan. Kemudian dokumen administrasi ini menjadi uh, cerita menarik ya di tahun ini bahwa ada yang bertanya ke kita ketika kita mengingatkan kembali mohon mengupload berita acara, itu kami mengingatkan dan membagi list sekolah-sekolah mana yang belum. Namun ada pertanyaannya, emang wajib ya berita acara di-upload? Nah, jadi memang hal ini mudah-mudahan di OSNP tidak terjadi, karena layaknya suatu kegiatan ya harus ada daftar hadir, berita acara, dan mungkin dibungkus menjadi persyaratan administrasi nantinya. Jadi ketika administrasi ini nantinya gagal atau cacat atau nggak lengkap, ya gimana cara juri menilai? Karena kan proses penilaian ini harus diverifikasi dulu oleh panitia secara administrasi lengkap atau enggak. Kemudian siaran langsung, kami masih banyak menemukan siaran langsungnya itu di private atau diunggahnya bukan di tautan yang sama sesuai dengan live streaming. Kemudian ini mohon dilatih ya, masih ada waktu beberapa hari lagi bisa dilakukan latihan sebelum pelaksanaan kegiatan. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan perangkat tes ini mungkin wajib ya. Ada banyak juga temuan tiba-tiba komputernya mati, tiba-tiba komputernya error, dan itu setelah kita cek bisa jadi RAM atau storage laptopnya yang kurang memadai sehingga memang eh, ada gagal saat pelaksanaan tes di dalam durasi waktu yang masih ada. Kemudian pelaksanaan tes ini kan serentak ya Bapak Ibu, jadi bukan berarti 60 menit itu adalah 60 menit di tampilan layar. Maksudnya ketika pelaksanaan jam 8 itu akan serentak selesai jam 9. Ini khusus SD ya, mungkin sama dengan SMP dan SMA. Saya contohkan SD, ketika pelaksanaan jam 8 itu otomatis akan selesai jam 9. Serentak apapun yang eh, terjadi ya, entah itu ada musibah, ada gempa bumi, ada mati listrik, jadi tetap selesai itu jam 9. Jadi bukan berarti mulai Bapak Ibu jam 8.15 atau 8.30 selesainya jam 9.30, bukan. Jadi ini yang perlu dipastikan, disampaikan ke satuan pendidik bahwa pelaksanaannya serentak secara jadwal. Jadi memang 60 menitnya itu adalah 60 menit sesuai jam kita ya, bukan menit yang ada di layar. Beda dengan tes-tes yang lainnya yang mungkin durasinya sesuai menit yang ada di layar. Kemudian posisi duduk peserta, pastikan posisi duduk peserta tertangkap rekaman live streaming YouTube dan Zoom meeting. Di uji coba kemarin kami masih melihat bahwa peletakan kameranya ini masih di bagian depan sehingga menutupi wajah peserta dan tidak terlihat layar pengerjaan. Kemudian posisi kamera pengawas, nah ini mohon dicek ulang ya saat uji coba kemarin sudah sesuai atau belum.
berada pada sisi bagian belakang peserta yang bertujuan menangkap layar peserta dan memperlihatkan pengawas serta ada jam dinding. Nah, mungkin nanti akan saya contohkan. Kemudian jangan memasang kamera pada saat memperlihat jangan memasang kamera, memperlihatkan, belakangnya komputer sehingga wajah nanti tertutup. Nanti juga ada contohnya ya, kita temukan. Kemudian pasang posisi kamera lebih tinggi dari peserta agar dapat memperlihatkan suasana ruang lebih bebas. Kemudian pengenalan diri ini juga sudah dituangkan ya di ini hal yang perlu dipastikan dalam setting YouTube, ini buat SD dan SMP ya. Ada 3 pilihan sebenarnya, private, unlisted, dan public. Jadi mohon mengkliknya itu adalah yang public. Kemudian untuk durasi, pastikan yang durasinya itu bukan seperti ini ya, ini hanya 29 menit dan itu pun udah terpotong dengan persiapan-persiapannya. Jadi ya hanya terpantau hanya kegiatan tes itu 10 menitan. Jadi kalau bisa persiapan itu, ya 15 menit itu udah, direkam. Oke, pastikan perangkat streaming dalam kondisi baik, baterai aman, internet aman, dan kamera yang lumayan jernih ya. Kita nggak meminta sangat jernih, tapi yang lumayan. Atau, kondisi ruangannya yang perlu disterilkan, baik itu pencahayaan maupun dengan, pencahayaan, sirkulasi udara, tata letak kursi yang lumayan berjarak ya. Jadi memang ini yang bisa menjadi, eee, poin juga buat kita dalam menilai. Karena ketika rekamannya blur ya, kita juga nggak bisa menilai aktivitas, peserta. Kemudian, kami ingatkan lagi jaringan harus bagus. Disdik harus persiapkan komunikasi dengan PLN, bersurat atau memang, menyiapkan cadangan cadangan modem atau tethering ya. Karena di OSNK kemarin kita juga menemukan beberapa daerah yang sudah bersurat dan itu ditanggapi oleh, PLN-nya sejauh persiapan atau koordinasi itu di, jauh-jauh hari. Jadi memang mumpung masih ada beberapa hari ya sebelum pelaksanaan tes, itu mohon disampaikan bahwa OSNP ini adalah tingkatan yang lebih dari OSNK dan mungkin, akan mewakilkan daerah masing-masing juga nantinya ke tingkat selanjutnya. Jadi, mohon ada bantuannya. Nah, pastikan sudah bisa live streaming YouTube dengan memastikan minimal subscribe yang sudah terpenuhi. Tidak ada alasan tidak bisa live hanya karena, perlu verifikasi YouTube 2 kali 24 jam. Jadi karena ini udah OSNP ya, jadi mohon, harusnya sudah ada pengalaman di OSMK kemarin. Kemudian jika masih ada alasan tidak ada, subscriber dan perlu verifikasi, mungkin bisa menggunakan laptop ya, kamera laptop langsung di-live-kan, itu sepertinya tidak perlu subscribe. Jadi silahkan dicoba aja, jika ada waktu. Kemudian izin Bapak Ibu yang mencoret layar ya, bisa lebih, bisa lebih tertib ya. Dan teman-teman dari Puskesmas mungkin bisa dihapus ya coretan di layar ini. Oke, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dilarang membawa HP, membawa catatan, bekerja sama, mengakses internet atau sumber lain yang tidak diizinkan, merekam atau memotret soal, meminta atau memberi bantuan kepada, pihak lain, memasukkan data atau identitas, tindakan lain yang mengganggu kelancaran dan kejujuran ujian. Perlu kita informasikan juga bahwa di tahun ini kita juga memang, eee, mencoba menerapkan atau melakukan langkah-langkah, teknis ya, untuk melakukan penertiban, entah itu beberapa daerah yang kita telah, batalkan kepesertaannya karena memang terbukti, kecurangan. Jadi memang, mohon Bapak Ibu karena ini adalah sudah OSNP ya,
harapannya tidak ada lagi celah buat kecurangan itu terjadi. Tentu ini adalah butuh dukungan dari Bapak Ibu, dari pengawas, dari panitia penyelenggara, bahwa memang pelaksanaan itu tidak boleh menggunakan HP, diskusi, ngobrol, dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita sepakati bersama, baik dari panduan, juknis, tata tertib, BIMTEK, technical meeting, bahkan kemarin ada eh, taklimat media tentang tata kelola pelaksanaan OSNP atau OSNK sampai di tahun 2026 ini. Jadi memang ini kita gaungkan bersama agar pelaksanaan secara jujur itu bisa terlaksana. Kemudian contoh penempatan kamera yang masih bisa kita izinkan seperti ini, ada terlihat layar pengerjaan, kemudian ada jam analog yang tentunya wajib hidup ya, karena ada beberapa tangkapan temuan kita jamnya ada tapi tidak hidup. Nah, jadi memang mohon dipastikan hal-hal ini bisa dimaksimalkan. Jadi terlihat pengawas ya, terlihat jam, terlihat pesertanya, dan sirkulasi udara dan pencahayaan juga sudah harus memadai. Jadi memang ini mohon dipersiapkan dan diuji cobakan ya sebelum pelaksanaan. Nah, ini penempatan kamera yang kita kategorikan salah ya. Untuk OSNP nanti ya, mohon dimaksimalkan sesuai dengan ketentuan. Di sini kamera tidak menangkap layar peserta, tidak ada jam analog yang berada, jadi kita juga sulit ya identifikasi. Kemudian tidak ada pengawas juga terlihat di sini. Ini kamera yang tadi sejajar ya, jadi sehingga kami arahkan kamera harus lebih tinggi, mungkin 2 meter dari lantai ya, atau 150 meter dari lantai, sehingga pelaksanaan peserta juga terlihat. Ini yang ada sekat untuk OSNP nanti, mohon pelaksanaannya nggak ada sekat-sekatan, karena memang jumlahnya lebih sedikit ya dibandingkan OSNK, jadi mohon persiapannya bisa lebih dimatangkan. Untuk lampiran, panduan teknis YouTube dan lain sebagainya itu ada di masing-masing panduan, silahkan dicek aja, dibaca kembali, ditingkatin pemahamannya setiap dokumen yang sudah kita siapkan, karena ketika sudah dipahami dan diterapkan, ini mungkin akan lebih memudahkan Bapak Ibu nantinya dalam penyelenggaraan. Oke, mungkin itu aja Kak Nisa sedikit dari kami. Selanjutnya kami serahkan ke Mbak Nisa. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Topan atas penjelasannya. Ya, Bapak Ibu mohon maaf karena mungkin keterbatasan waktu, kami hanya membuka 3 pertanyaan, dan untuk selebihnya nanti kami akan berikan tautan, atau mungkin Bapak Ibu bisa bertanya pada grup yang sudah Bapak Ibu ada di dalamnya. Ya, kita buka dari sumber Bapak Yudi, silakan, sudah kami unmute, silakan Bapak. Iya, izin Pak Suroso. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Silakan Bapak, sangat jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Yudi dari Panitia Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Yang ingin kami tanyakan, saat pelaksanaan OSNP kemarin, OSNK kemarin, peserta SMP dia mengambil jenjang SMA. Lalu dia lolos ke OSNP. Sementara si peserta tersebut udah memasuki jenjang SMA. Beda provinsi, kebetulan provinsinya di Jawa Tengah. Nah,
untuk prosedur ikut OSNP-nya seperti apa dan mekanismenya seperti apa, mulai dari daftar hadir, berita acaranya seperti apa kalau misalnya dia difasilitasi oleh tim panitia panitia daerah di Jawa Tengah tersebut. Nah, mekanismenya seperti apa, mulai dari daftar hadir, berita acara pelaksanaannya dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jenjang SMA seperti yang kita ketahui, seperti kata Pak Topan tadi, terima kasih paparannya Pak Topan. Untuk jenjang SMA itu semua aktivitas dilakukan di Moodle. Nah, kami ingin menanyakan kapan link Moodle-nya diaktifkan? Karena untuk upload dokumen-dokumen mulai dari SK pemenang, fakta integritas sampai SK pengawas, ini belum bisa kami akses. Itu yang kedua. Mohon maaf Ibu Nisa, ini ada 4 pertanyaan. Yang ketiga, apakah boleh satu sekolah yang terpusat ini tunjuk satu titik pelaksanaan terpusat di setiap kabupaten kota itu bisa menggunakan 2 labor, mengingat tahap 2 yang baru saja kita dapatkan pengumumannya itu lumayan banyak pesertanya. Jadi mungkin tidak terakomodir dengan hanya memakai satu labor komputer. Apakah bisa memakai 2 labor di satu tempat pelaksanaan tersebut? Yang keempat, yang terakhir, seperti kata Pak Topan tadi, untuk jenjang OSNP, SD, SMP itu memakai live streaming YouTube sudah kami terima dengan jelas, dan untuk jenjang SMA itu memakai Zoom Meeting. Nah, pertanyaannya, Zoom Meetingnya ini apakah setiap peserta ada perangkat tambahan sesuai panduan yang kami baca, setiap peserta ada perangkat tambahan untuk melakukan proctoring pengawasan melalui Zoom Meeting, atau cukup satu kamera pengawas Zoom Meeting untuk semua peserta di dalam satu ruangan. Mungkin itu saja. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik terima kasih Bapak. Izin menyampaikan juga Bapak Ibu, mohon sekali untuk disimak pertanyaan dari Bapak Ibu yang sebelumnya, agar nantinya tidak ada pertanyaan yang berulang. Karena seringnya Bapak Ibu bertanya terkait hal yang sudah kami informasikan, agar waktu kita optimal untuk, Bapak Ibu lainnya memang mempunyai pertanyaan yang berbeda. Oke, baik. Mungkin langsung dijawab oleh Bapak Topan, silakan. Baik, terima kasih Kakanda Yudi. Banyak banget pertanyaannya. Oke, yang pertama izin menanggapi untuk yang peserta yang jenjang SMP yang posisinya sekarang udah di SMA. Yang berbeda, beda kabupaten kota, beda provinsi atau beda pulau. Jadi mungkin ini case-nya sama ya dengan kemarin juga ada case yang dari Sumbar itu yang anaknya lolos di SMA Garuda Bangka Belitung. Secara teknis itu bisa dilaksanakan dan secara surat ya khusus SMA Garuda kemarin kita sudah bersurat juga dan udah ada koordinasi teknis juga dengan sekolah tersebut untuk nanti pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi memang di mana nanti pelaksanaan satu titik mereka akan bergabung di sana. Nah ini sama dengan pelaksanaan yang tadi case-nya SMA-nya di Pulau Jawa. Jadi memang nanti dikonfirmasi ke dinas provinsinya bahwa secara eh, teknis nanti si anaknya melakukan kegiatan di satu titik yang diselenggarakan oleh dinas provinsi Jawa Tengah. Sehingga nanti kita perlu penguatan aja surat ya untuk dapat difasilitasi si anaknya di sana. Kemudian untuk berita acara nanti karena case ini agak sedikit bisa kita akomodir, jadi memang sejauh berita acaranya itu bisa ditambahkan, entah itu secara sistem atau manual itu dipersilahkan. Jadi ditambahkan berapa anak yang tes di sana. Kemudian untuk administrasi harus tetap lengkap, daftar hadir, kemudian konfirmasi dari panitia penyelenggara di sana bahwa si anak ini melakukan di sekolah barunya atau di titik tempat mereka dipindahkan. Mungkin secara teknis seperti itu Pak Yudi ya. Jadi dipersilakan karena memang dia adalah peserta SMP ya sebelumnya ya.
jadi kita fasilitasi. Kemudian apakah bisa menggunakan 2 labor? Dan ini kami persilahkan ya menggunakan 2 labor, sejauh berarti ketika ada 2 labor, ada 2 Zoom yang harus aktif. Ini menjawab pertanyaan yang keempat, apakah Zoom-nya atau kameranya itu 1 orang per 1 kamera per orang atau cukup 1 ruangan. Jadi jawabannya cukup 1 ruangan, dengan tetap penamaannya ya, lab 1 atau lab 2, lokasi Padang atau di manapun itu dilakukan. Kemudian nomor 2 nanti mungkin ada Mas Dean bisa menjawab sedikit. Ya, untuk model sedang kami persiapkan karena ada proses pembaruan konten dan beberapa server ya. Jadi mudah-mudahan di minggu-minggu ini akan bisa diakses. Tapi sebagai info untuk dokumen persyaratannya yang sudah disampaikan sama Pak Topan ya. Intinya sama semua, paling nanti tempat uploadnya ada yang beda. Tapi kalau untuk yang model ini metode persiapannya nggak terlalu ini sih, tidak terlalu banyak yang perlu dilakukan ya. Nah ini kita usahakan di akhir minggu ini ya untuk bisa up. Nanti akan kita beritahukan lagi di grup. Itu aja. Mas Topan, terima kasih. Oke, siap Mas Dean, terima kasih. Jadi memang untuk akses username password pun juga sama ya dengan OSNP kemarin. Jadi memang kita tidak perlu membuat akun lagi atau dinas provinsi tidak perlu bingung login pakai apa ya. Jadi cukup menggunakan akun yang sudah ada. Oke, selanjutnya Mbak Nisa. Ya, baik. Selanjutnya dari, Disdikbud Sintang, silakan sudah kami ask to unmute. Baik, terima kasih sudah kedengaran suaranya, Bu. Silakan Bapak. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tadi sudah dijawab oleh Pak Topan itu tentang karena kami pada ketika waktu tahap pertama itu kan hanya 5, kemudian karena tahap kedua itu artinya dalam satu ruangan itu tahap kedua ini mencapai 23 orang. Pertama 5, sekarang sudah mencapai 23 orang. Artinya kan bahwa itu kita menggunakan 2 laboran. Nah, kalau tidak salah dari penjelasan Pak Topan tadi, kalau Zoom itu ada dua Zoom ya. Tapi kalau kita dari SMP atau SD itu berarti harus live streamingnya 2 gitu. Kalau tidak salah. Mudah-mudahan nanti mohon penjelasan lagi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau terjadi tadi dua laboran, artinya kan kita juga harus memiliki 2 pengawas silang. Nah, mohon penjelasannya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik silakan Pak Topan. Oke, terima kasih Pak. Jadi mau memperkuat aja ya pertanyaannya kalau pelaksanaannya dampak dari jumlahnya bertambah ya Pak ya. Siap. Jadi ada ruangannya menjadi 2 atau 3 ya. Ya. Nah, itu untuk live streamingnya wajib 3 juga menyesuaikan ruangan. Ya. Jadi mohon di penamaan. Jadi kan di YouTube itu bisa dilakukan penamaan ya Pak ya. Siap. Ruang 1, kabupaten atau provinsi mana, kemudian tanggal berapa. Jadi itu kita bisa mendetek bahwa di lokasi Bapak ini ada 3 atau 4 ruangan, itu bebas. Nah, Siap. kemudian nanti YouTube-nya pastikan upload di tautan yang sudah kita berikan atau kolom yang sudah kita berikan di web komunikasi. Mudah-mudahan ruangannya nggak sampai 4 atau 5, karena di webcom itu kan ada 3 kolom ya buat unggahan ya. Jadi memang harapannya di 3 unggahan itu dimaksimalkan matematika, IPA, dan IPS. Ketika ada ruangan IPA, contohnya itu ada ruangan IPA itu ada 3, jadi mohon cantumin ketiga-tiganya. Jadi ya agak beratnya di kita sebagai tim penilai nantinya, tapi nggak apa-apa, yang penting dipastikan ada link live streaming YouTube-nya. Siap. Nah, itu menjadi kunci. Kemudian
Pengawas silang. Tadi pengawas silang. Jadi Ya. memang ketika, pengawas silang ketika ada 3 atau 2 ruangan, pengawas silangnya wajib 3 atau 2 juga menyesuaikan di ruangan. Ya, Gitu, berarti Pak. ada penambahan ketika fakta integritas dan sebagainya, Pak Topan ya? Iya, betul, Pak. Entah Oh, itu, siap. di ya nanti bisa kita konfirmasi ya ke tim teknis kita untuk disiapkan, fakta integritasnya sesuai pengawasnya. Siap, siap. Makasih Pak Topan, makasih. Oke, siap, Pak Putra. Ya, oke, untuk penanya terakhir silakan kami berikan kepada, Bapak Prayoga, silakan, sudah kami ask to unmute. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas Bapak, Betul, Mas silakan. Pak. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penri Prayoga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Pertanyaan pertama terkait dengan kebetulan di kabupaten kami itu pelaksananya 1 titik. Apakah boleh nanti untuk link YouTube-nya jadi bukan nama sekolah ya sesuai dengan panduan, tetapi dengan nama dinas pendidikan saja? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk upload berita acara kemarin kan itu bentuknya formatnya adalah JPEG ya atau PNG. Nah, di situ kesulitan kami sebetulnya itu kesulitan dari pihak sekolah. Laporan-laporannya itu adalah tidak bisanya memasukkan karena memang ada 2 lembar ya. Jadi ada kolom tanda tangan yang tidak bisa diupload. Jadi itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Assalamualaikum. silakan Pak Topan. Terima kasih Pak Fedri, saya langsung jawab ya, dan mungkin ini juga akan banyak yang nanya hal serupa, bagaimana penamaan, live streaming-nya ketika pelaksanaan tidak dilaksanakan satuan pendidikan. Jadi, untuk penamaan mungkin, disesuaikan aja Pak, kalau memang 1 titik ya berarti nama satuan pendidikannya diubah menjadi, lokasi pelaksanaan. Yang penting ada, kalau bisa di deskripsinya disampaikan, bidang apa yang tes dan tanggalnya, itu aja. Jadi bebas mau pakai akun, guru, akun satuan pendidikan, akun dinas, yang penting bisa live streaming aja. Itu udah Siap. jalan, yang penting identifikasi atau penamaannya itu yang kita butuhkan. Kita bisa Siap. melacak. Karena di OSNK kemarin banyak juga yang hanya bikin nama my live streaming atau lagi ongoing streaming dan lain sebagainya. Tapi ada baiknya penamaan itu dibikin baik aja, itu OSNP SD, OSNP SMA, dan yang bisa kita mempermudah dalam menilai. Itu aja sih. Jadi Siap. memang bijak dalam menilai atau membuat judul sih kami harapkan banget ini. Kemudian untuk berita acara, sebenarnya bisa Pak, ditaruh di 2 lembar, kemudian difoto dari atas yang agak tinggi. Jadi dalam pengambilan kameranya itu ya bisa menangkap 2 lembar, itu bisa. Jadi nggak perlu 1 lembar 1 ini gitu. Itu sih teknis banget, yang penting 2 fotonya ketangkap ya 2 HPS, itu kan ukuran H4 ya. Jadi foto dari jarak 30 atau 60 senti itu masih aman lah gitu loh. Jadi emang Ya kebetulan memang kemarin bisa. hanya menggunakan scanner, Pak. Oke. Siap. Itu kalau udah ada familiar dengan aplikasi ya kita monggo aja gitu loh. Kan ada beberapa yang mungkin belum familiar. Jadi teknis simpelnya itu ya foto dari jarak yang mungkin 60 senti. Itu dapat sih 2 HPS. Jadi kalau mau di scanner juga akan lebih baik gitu. Itu aja sih, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita hanya bisa membuka 3 penanya. Untuk selebihnya Bapak Ibu bisa bertanya pada grup dan juga nantinya, akan kami coba menjawab hal tersebut. Ya, baik Bapak Ibu, berakhirnya, sesi tanya jawab, berakhir pula, eee, koordinasi
OSNP tahun 2026 pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu telah hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi acuan dan juga panduan Bapak Ibu saat melaksanakan OSNP nanti, dan semoga meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya untuk sobat prestasi semuanya. Dan pasti terima kasih sekali atas bantuan Bapak Ibu yang sudah Masya Allah sekali sudah membantu kami untuk melaksanakan OSN tahun 2026. Ya, izin Bapak Ibu mungkin kita akan berfoto dulu terlebih dahulu untuk sebagai laporan juga karena telah melaksanakan koordinasi OSNP pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Ya, The recording has stopped. oke. Silakan kami akan mengambil foto. Ya. 1, 2, 3. Khawatirnya juga kalau kita 1, 2, 3. yang baru gitu, yang sekalipun di daerah Bekasi, kita kan 1, belum 2, tahu 3. bener nggak ini 1, 2, 3. gitu. Ya, baik. Belum teruji. Terima kasih sekali Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan atas bantuan Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak hal ataupun perilaku kami yang kurang berkenan selama koordinasi pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Sehat juga Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Salam sehat juga. Karena Mohon izin Pak Pedri, Pak Pedri. nanti dipakai di LTS dipakai Yang untuk juara yang mana? di O2SM. Ya. Jadi bakal Paparan nanti akan kami infokan ke dalam grup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu.